Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Zkatiatul Faiziah dari kelas 7B Manajemen S1 STI Yasa Anggana Garut. Di sini saya akan memaparkan mengenai 7 pilar komunikasi bisnis. Baik, sebelumnya kita akan membahas mengenai proses strategi di dalam 7 pilar komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu ada asking, di mana asking itu sebagai komunikator kita harus meminta informasi terbaru yang belum kita miliki sebelumnya ya, ataupun bisa kita katakan bertanya. Lalu ada telling, kita harus menginformasikan diri kita sendiri, menjaga agar para bawahan memiliki informasi yang berkaitan dengan tugas mereka. Atasan wajib tahu masalah yang sedang dihadapi oleh karyawannya. Lalu yang ketiga ada listening, yaitu dimana kita harus memahami pemikiran orang lain yang akan disampaikan kepada kita, mendengarkan baik-baik info yang disampaikan. Lalu yang terakhir ada understanding, di mana komunikator harus menjadi motivator konsumennya atau karyawannya, menjadi pendengar yang baik dan juga memberikan pengertian dalam hal tertentu. Lalu selain proses strategi yang tadi, ada pula yang dinamakan elemen yang berada di dalam 7 pilar komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu sender, di mana sender merupakan pengirim pesan. Lalu ada receiver, di mana itu merupakan penerima pesan. Lalu ada message, yaitu pesan tersendiri. Lalu ada channel merupakan saluran apa yang digunakan. Lalu feedback, umpan balik dari si receiver. Lalu ada perception atau persepsi. Lalu ada proses encoding, media apa yang digunakan untuk mengirim pesan. Dan yang terakhir yaitu proses decoding, di mana itu merupakan penafsiran dari pesan itu sendiri. Baik, kita ke pembahasan yang akan kita bahas mengenai 7 pilar komunikasi bisnis. Yang pertama, pemahaman terhadap proses komunikasi. Itu dimana kita harus mampu menempatkan sebagai komunikator, menggunakan media, menyusun pesan yang terarah, memahami komunikan, memanfaatkan sumber, dan mengetahui serta mengevaluasi efeknya. Lalu yang kedua yaitu penggunaan pikiran, di mana ada ungkapan bahwa good thinking permits good communication, yang artinya pemikiran yang baik meresapi komunikasi yang baik. Di mana kita sebagai komunikator harus mampu mengontrol proses komunikasi dan feeling yang sesuai jalur. Setelah itu mampu menciptakan logik dan scientific thinking, kemudian juga pemikiran yang kreatif. Lalu yang ketiga ada memahami bahasa, di mana ini merupakan sistem dari sign, signals, dan symbols yang diperlukan untuk berpikir. Memahami bahasa berbentuk verbal, yaitu seperti tulisan atau lisan, dan non-verbal, yaitu bahasa tubuh. Komunikasi sangat mustahil tanpa adanya bahasa. Memahami bahasa memudahkan komunikan dalam menerima pesan yang disampaikan. Lalu apabila ada kesalahan dalam menggunakan bahasa dapat merugikan perusahaan itu. Lalu yang keempat yaitu ada kejelasan pesan, di mana di dalam penyusunan pesan kita harus tahu maknanya. Pesan disusun secara utuh dan diperkuat dengan alat bantu. Kalimat yang tersusun sederhana dan juga penulisan kalimat sesingkat mungkin agar tidak terjadi salah persepsi antara komunikan dan komunikatornya. Lalu yang kelima ada daya persuasi, di mana ini berisi bahan-bahan emosional, bahan yang digunakan menyentuh emosi dan bertolak belakang dengan logika. Lalu ada kelengkapan pesan,
Penyampaian pesannya harus secara utuh, informasi harus disampaikan secara gamblang dan jelas. Tidak boleh menahan data dan informasi terbaru agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang terakhir yaitu kelengkapan informasi menjadikan info menjadi jelas dan efektif. Lalu yang terakhir yaitu keinginan baik, di mana informasi tidak boleh merugikan masyarakat. Info yang disampaikan harus bertanggung jawab, harus terdapat niat baik bagi konsumennya, dan perusahaan harus membuat network atau jejaring dengan masyarakat di sekitarnya. Ada salah satu contoh di dalam 7 pilar komunikasi bisnis di masa pandemi, yaitu saat kita membuat konten mengenai produk bisnis kita, misalkan makanan, kita harus menggunakan gaya penyampaian yang positif dan tidak berlebihan atau dibuat-buat. Kita juga komunikasikan dengan transparan dan jelas mengenai keamanan dan kebersihan dari produk makanan yang kita terapkan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga pelanggan agar tetap aman. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.